Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita semua bisa diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini ya, mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya, Pak. Doa selesai. Saya absen dulu nih ya. Iya, Pak. Kan yang pertama, Ade Ardiansah. Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Lanjut ya, lanjut. Alif, ada nggak Alif? Hadir. Rido. Hadir. Ardi mana Ardi? Hadir, Pak. Terus Arif Bagas mana? Hadir. Ibnu. Hadir. Indra Purwanto. Ada saya, Pak. Malik mana Malik? Hadir, Pak, hadir. Muhammad Al-Farizi. Hadir, Pak. Gimana Rokib? Hadir, Pak. Samsul. Hadir, Pak. Hadir terus, Pak. Yakin nih Ubair muncul loh. Udah. Sebelumnya ada yang tahu tidak? Mean itu apa? Rata-rata. Rata-rata dari apa? Keseluruhan data. Kan mean ya. Mean itu kan rata-rata hitung. Berarti kan nilai rata-rata dari jumlah keseluruhan datanya. Nah, nanti dibagi dengan banyaknya suatu data atau juga disebut rata-rata dari jumlah data yang ada. Mean sendiri ada dua ya. Kita akan ngebahas dari data tunggalnya dulu. Dari data tunggalnya yaitu data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval nih. Kalau data tunggal, rumus meannya itu ada X barnya itu sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. X1-nya ini data pertama, sedangkan untuk X2-nya itu nilai keduanya, X3-nya nilai ketiganya dari suatu data, Xn sampai nilai ke N kan ya. Nah, sedangkan N-nya sendiri ini banyaknya si data. Ada yang ingin ditanya dulu nggak nih untuk data tunggal ya? Contohnya kayak gimana, Kak? Data tunggal. Oke, contohnya itu dari hasil ulangan matematika misalkan kelas 11 ya. Dia memiliki nilainya itu dari 12 siswa itu 10, nilainya 10, nilai pertamanya data pertamanya 10 ya, nilai data keduanya 10, data ketiganya 10, sampai ke data ke-12-nya itu 9. Nah, kita disuruh nyari meannya nih. Meannya berarti kan meannya itu X bar itu sama dengan data pertama dijumlahkan sampai data ke-12 ya. Berarti X1 ditambah X2 sampai X12 nanti. Kalau nanti sudah dijumlahkan ke-12 datanya itu akan dibagi dengan banyaknya data. Berarti nanti 10 ditambah 10 tambah 10 sampai ke data 12 itu sampai 9 ini nanti dijumlahkan dibagi sama banyaknya data. Berarti kan 103 dibagi 12. Nanti hasilnya si rata-rata ini 8,53. Nah, itu untuk data tunggalnya. Contoh yang keduanya nih ada kan nilai dari 10 ya, 10 siswa. Data pertamanya 2, data keduanya 4, data ketiganya 5 sampai data ke-10-nya 9 ya. Berarti nanti rumusnya itu kan X bar sama dengan X1 sampai X10 ya di sini. 10 dibagi N. Nanti 2 ditambah 4 tambah 5 sampai 9 ya dibagi 10. Nanti hasilnya ini. Ingin ditanyakan nggak untuk data tunggalnya? Tidak. Udah nih, lanjut berarti ya? Ya. Lanjut ke data berkelompok. Nah, data kelompok itu kan di sini kan data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval nih. Tadi kan data tunggal sendiri kan di sini data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk rumusnya itu X bar sama dengan sigma FI dikali XI sama dibagi sigma FI. Nah, sigma FI-nya itu nanti X1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 sampai jumlah datanya ada sampai berapa. Jadi Fn dikali Xn. FI-nya itu kan frekuensi ya, dan X1-nya itu nilai tengah. Nyari XI ini nanti kita pakai rumus tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Oke, lanjut ya ke contoh soalnya. Pertama, diketahui suatu data sebagai berikut. Nah, kita disuruh nentuin meannya nih. Nah, kalau misalnya tadi kan data tunggal kan masih data mentahan ya, masih jumlah datanya 0, 1, 2, 3. Ya. Sedangkan untuk data berkelompok ini dia udah intervalnya nih di sini nilainya.
dan nilai 0 sampai 9 yaitu frekuensinya 0 atau banyaknya datanya 0. Nilai 10 sampai 19 banyak datanya dia cuma 2. Tuh 20 dan 29 banyak datanya dari 20 sampai 29 cuma 2 juga gitu. Nah, di sini kan ada tepi atas sama tepi bawah ya, TA dan TB. Udah ada yang tahu belum? TA-nya yang mana TA? Tepi atasnya. Nilai TA. 0 sampai 9. Yang nilai. Nilainya. Nilai tepi atasnya. Yang tinggi. Oh iya. Nggak tahu, saya bingung. Yang ada tuh. Nggak tahu, saya bingung. Alamat 9 nih, tepi atasnya mana nih? 0 sampai 9. 9, tepi atasnya. Tepi bawahnya? 99. 99 yang paling bawah ya, dilihat ya. Tahu nih berarti nih tepi atas dan tepi bawahnya. Enggak Gak ngerti Pak, belum diajarin. Oh, belum diajarin. ngerti saya. Bingung. Bingung. Oke. Nah, di sini kan ada nilai 0 sampai 9 ya. Nah, tepi atasnya itu 0 dan tepi bawahnya itu 9 ya. Oh gitu. Jadi dua angka ini ada tepi bawah sama tepi atas. Gitu. Paham nggak? Paham. Tuh, Paham Pak. Tadi yang atas mana Pak? yang mana yuk? Atas kiri. Atas 0. Ada paham? Paham. Nah, kalau frekuensi apa nih? Frekuensinya? Kalau frekuensi apa? Jumlah data. Hah? Jumlah data. Jumlahnya orang-orang. Ya. Jumlah datanya. Yang dapat nilai. Jadi banyaknya data, misalkan nilainya 30 sampai 39 nih, berapa banyaknya data? Ada 5 orang yang dapat nilai dari 30 sampai 39 gitu. Udah paham nih ngebaca tabel ini? Paham. Lumayan. Kan. Parham. Nah, kita coba jawab ya. Nah, untuk di sini kan tadi di awal ya udah dijelasin ya, kalau kita ingin nyari XI, rumus untuk mean data berkelompok kan sigma FI kali XI ya. Yang ini nih. Ya. Nah, kita harus nyari XI-nya dulu nih. Nyari XI ini, nilai tengahnya. Tahu nggak nilai tengahnya? Tuh 50 sampai 59. Apa nilai tengahnya? Bukan Bari. Baris pertama 0. Nih nilai tengahnya nih, lihat nih. Nilai tengah didapat dari jumlah nilai tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Ini. Yang 0 4,5. Nah, 0,95. ini 0 sampai 9 ya. 4,5. Udah tahu kan berarti nyari XI-nya ya? Udah. Nyarinya gimana? Coba yang 0 sampai 9 nyari XI-nya. 0 tambah 9 bagi 2. 0 tambah bagi 9 bagi 2. Oke. Bagi 2. Untuk yang ini data yang keduanya nih. Kelas keduanya. 10 tambah 19 29 bagi 2. Berapa hasilnya? 14,2. 14,5. 14,5. Kalau yang 30 sampai 39. 69 bagi 2. Berapa tuh? 69 bagi 2. 34,5. Udah paham berarti ya untuk nyari nilai tengahnya. Paham. Setelah kalian udah nemu kan nih berarti ya nilai tengahnya. Ya. Nilai tengahnya ini nanti sama frekuensinya kalian kalikan. Jadi FI kali XI. Jadi nilai tengah dikali frekuensi. Kan 4,5 ya.
Yang pertama ya. Iya. Ya. Dua berapa tuh? 10 sampai 19. Jadi Koma berapa? 5. Hah? 14,5. 14,5. Yang 20 sampai 29. Berapa tuh? 24,5. 24,5. 24,5. 30 sampai 39 berapa? 34,5. 34,5. Ini 40 sampai 49 berapa nih? 4,5. 4,5. Berapa? 44,5. 44,5. Itu tuh 0,4 sih. Koma 4 sih itu. Koma berapa emang? 5. 0,5. Oh, 54,5. Berapa? 54,5. 54,5. 54,5. 5. 4,5. 64,5. 64,5. Dan seterusnya. 64,5 ya. Ya. Berarti ini berapa? 74,5. Ya. Ya. Berarti naiknya 84,5. naiknya berapa tuh? 10. 10 ya. Nah, 10. nah untuk nyari F I dikali XI nih. Kali XI. Berapa nih hasilnya berarti? Berarti kan frekuensinya dikali sama si XI-nya. 0. Kedua berapa? 29. 29. 29. 9. Berapa? 9. Berapa nih? 49. 49. 49. Ya. 34,5. 69. 44,5 kali 8. 56. Berapa? 300 berapa? 56. 356. Ya. Yoi. Benar kan nih? Benar, insya Allah. Benar. Benar. Yang 64,5 kali 9 berapa? 50,5. Berapa? 80,5. 80,5. Terus yang 84,5 kali 3 berapa? 253,5. Nah, yang 94,5 kali 1. 94,5. Kalian jumlahin nih. Dari banyaknya nilai FI kali XI, hasilnya berapa? Jumlahnya berapa nih? Jumlah keseluruhannya nih. 2.745. 2.745. Nah, ini jumlah ini banyaknya frekuensi berapa nih? 50. 50. Ya. Nilai yang ini nih FI kali XI-nya ini 7,5 ya, dibagi sama 50. Hasilnya berapa? 54,9. Berapa? 64,9. 54,9. 64 kan? 54. 54. Nilai rata-ratanya berarti 54,9. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk data berkelompok? Tidak, udah jelas. Nah, lanjut nih ke median sekarang. Nah, median ada yang tahu tidak? Nilai tengah. Nilai tengah apa? Nilai tengah pada data. Kalau misalkan datanya ngacak dari suatu data ya, misalnya data tunggal, Dari kecil sampai gede. itu kita harus ngapain dulu? Diurutin dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari kecil ke gede. Diurutin dulu ya, baru kita cari nilai tengahnya ya. Ya. Tengah-tengahnya. Kalau misalkan datanya ngacak, kita nyari nilai tengahnya bisa nggak? Enggak. Median ya, syaratnya data yang paling tengah si median kan. Nah, syaratnya itu kan data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ini syaratnya yang pertama. Jadi untuk mencari median itu kalian harus diurutin dulu nilainya, datanya dari yang misalkan dari yang terkecil sampai terbesar, baru kita cari nilai tengahnya. Misalkan ngacak kayak tadi kan kita nggak tahu nih nilai tengahnya yang mana karena datanya masih ngacak. Median kan ada dua ya, median data tunggal dan
ada data yang berkelompok. Kita bahas yang data tunggal kan. Nah, tadi kan data tunggal ada yang tadi kan soalnya genap ya. Jumlah datanya genap. Nah, di sini ada yang jumlah datanya ganjil. Nah, kalau misalkan jumlah datanya ganjil, itu bisa cari X-nya itu datanya ya, X datanya, N-nya itu jumlahnya, jumlah datanya ditambah 1 dibagi 2. Nah, kalau misalkan tadi kan 12, coba kalau misalkan 13 kan berarti jumlah datanya 13 ya. Si N-nya ini berarti 13 ya. 13 ditambah 1 dibagi 2. Berarti kan 11 dibagi 2. 7 kan, berarti nanti X7 kan. X7 ya. Berarti data yang ke-7. Kan datanya genap nih tadi. Tadi kan nilainya setengah, nilai datanya nanti N-nya tadi berapa? Misalkan 12 ya. 12 dibagi 2 berarti kan 6 ya. Berarti X6 ditambah X ini N per 2 ditambah 1 berarti kan 12 dibagi 2 tambah 1 7 kan, berarti setengah itu X6 ditambah X7 gitu kan. Berarti jumlah X6 ditambah X7 dibagi 2. Ini contohnya nih, data yang ganjil. Berarti medianya berapa? 7. 7. 7. Kalau pakai caranya gimana pakai caranya? Kalau pakai cara 7 tambah 1 bagi 2. 7 Diurutin dulu. diapain? Diurutin dulu. Diurut dari yang terkecil. Ya, 4. 4. Nah, Berapa lagi? 5. 5. 6. 8. 7. 6 dulu. 6 dulu. 6. 8. 6 dulu. 7. 8 ya? 8. Ya. Kalau udah ini diapain lagi? 5 aja 5. Median. Yang tengah. Tengahnya 5. berapa? 5. Pakai rumus. 5. Kalau pakai rumus gimana? Pakai rumus. 7 tambah 1. 7 tambah 1 bagi 2. 7 7 tambah 1. Berapa? 7. Berarti 8. 7 tambah 1 8. 8 bagi 2 4. Berarti angka yang keempat. data yang bagus keempat kan? Yang keempat. Nilai data yang keempat. Ini data yang keempat berapa? 5. 5 ya, ini ya. Lanjut nih kita ke data berkelompoknya. Data berkelompoknya itu kan sama seperti yang tadi ya untuk meannya, berarti dia udah ada ke dalam kelas interval. ME sama dengan tepi bawah kelas ditambah P-nya itu panjang kelasnya, nanti dikali setengah N, N-nya itu banyaknya data dikurang frekuensinya, baru dibagi frekuensi kelasnya, kelas sebelum frekuensi kelas median. Contoh soal ya, di sini kan ada kelas intervalnya nih, kelasnya nih 52, 58 sampai 58, 59 sampai 65. Ini frekuensinya nih, F kecilnya nih frekuensinya. Terus ini ada frekuensi kumulatif F besar. Jadi kan di sini kan di rumusnya ada F besarnya nih. Iya. Kita dibagi F kecil. Ini F besarnya frekuensi kumulatif. Nah di sini kan frekuensinya nih F kecilnya. Ini F besarnya frekuensi kumulatif F besar. Nih, ada yang tahu nggak cara mencari frekuensi kumulatif? Ditambah. Ditambah gimana? Iya, ditambah sama yang sebelumnya itu. Frekuensi kumulatif, namanya kumulatif kan berarti menjumlahkan ya, menjumlahkan frekuensinya, berarti dijumlahin frekuensinya sebelum frekuensinya dia. Dari frekuensinya si data itu Oh iya, paham. akan nama data sebelumnya. Nah, itu tadi kayak gitu maksudnya. Paham berarti? Cara dapat 2, 4, 15. Paham. Parham. Gimana Pak? Gimana? Dapat 4 nih. 2 tambah 2 4. Ya, kalau 15, 4 tambah 2 tambah 11. 11. kalau 24, tambah 9. nah, terus kalau 30, 24 tambah 6. nah gitu ya, berarti belum yang lain nih.
Oke, oke. Tadi kan kalau 2 kan dia tetap 2 ini ya, tetap 2. Ya paham. Misalkan nanti itu kan lihatnya di sini 2 ditambah 2 kan. Ya, Hasilnya nanti kananin. 4. Gitu. Nah, ke bawah kiri lagi, Jadi kanan 4 lagi. tambah 11 gini. Ntar hasilnya di sini kan. Itu. Ntar lagi nih 15 tambah 9. Hasilnya berapa? Terus ya 24. berarti sampai habis ya. Sampai bawah, sampai data yang terakhir. Gitu untuk mencari frekuensi kumulatifnya. Rumusnya apa tadi itu? Cara nyari median dari data berkelompok. Setengah N dikurang F dibagi F. TB-nya tahu nggak tepi bawah? Di bawah. Tambah P. Bawah. Jadi kita nyari kelas mediannya dulu ya. Ini rumusnya kelas mediannya nih. Kita cari dulu nih. Kan ini kan banyak kelas ya. Ada kelas 1, 2, 3 sampai yang 87 sampai 93 ya. Nah kita nggak tahu nih mediannya ini ada di kelas antara yang 52 sampai 93 itu yang mana. Nah kita harus cari dulu berarti kelas mediannya. Kelas mediannya itu dicari dengan setengah kali N. N-nya itu banyaknya data kan. Banyaknya frekuensi. Berarti kan setengah kali N. Berarti berapa hasilnya? Ya 2. 2 bagi 2. Hah? 16. 16 itu hasilnya 16. 16. Nah, hasilnya 16 berarti ada di kelas apa dia? 4 ke 73. Sama 9. Yang warna merah. Warna merah. Kenapa yang di warna merah? 16. Karena 16 di antara Karena iya di antara Karena 16 itu adanya di dalam 24 ini. ya karena lebih dari 15 dan kurang 24. ya 16 itu ada di antaranya di 24 ini kan, lebih dari 15 kurang dari 24 ada di antara itu kan. Oke, kita ngambil di data kelas ini yang ini nih, yang merah. Berarti kan udah tuh, kita udah dapet ya di kelasnya itu, kelas intervalnya 73 sampai 79 berarti ya. Iya. Berarti ada di kelas ke 1, 2, 3, 4 ya. Interval keempat. Nah, selanjutnya nih TB-nya. Jadi kan nyari rumusnya ini ya. TB ditambah panjangnya kelas setengah N kali F dikurang F kan. Tepi bawahnya berapa tepi bawahnya? 73. 3. Hah? 3 kurang 0,5, hasilnya 72,5. TB-nya berapa? 73 dikurang Ya. 0,5 ya. 7,5, hasilnya 72,5. 72,5. Panjang kelasnya berapa panjang kelasnya? P-nya. Panjang kelas. Panjang kelas yang mana? 66. Kelas. Ada yang tahu nggak nyari panjang kelas? Yang kelas apaan? Nih, banyaknya dari 52 sampai 58 itu ada berapa? Berapa? Oh, itu. 6. Yakin 6. Yakin. Yakin. Terus nyari apa lagi? Tadi yang di rumus ada apa aja? F besar. Besarnya berapa? 24. Kecilnya berapa? 9. 9. Berapa? 9. 9. 9. Terus setelah itu diapain? Caranya gimana tadi ya? Rumusnya apa rumusnya? 72,5 tambah 6. TB tambah P. TB tambah P dalam kurung dalam setengah kurung N kurang setengah N plus F besar dibagi F kecil. Nah itu nah. F besarnya benar gak nih? 24.
Benar. Ya udah, sekian aja ya. F besar, jumlah semua frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Sebelum kelas frekuensi median. Berarti kelas frekuensi mediannya berapa? 24. 16. 4. Berarti kan dia bilang sebelum kelas frekuensi median. Berarti sebelum 24 Oh, 21. kan? Sebelum 15 24. berarti. Hah? Sebelum 24 ini. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15 berarti ya. Iya. Kan 24 ya. Karena sana 15. 15. Coba dihitung hasilnya berapa? 78,5. 78. 55. Kalau nggak salah. 78,5. Gimana yang lain? Rumusnya gimana sih? TB ditambah P. Ini rumusnya nih. Kalau N apa Pak? N, Pak? Tuh. N itu banyaknya data. Jumlah Oh, frekuensi. 32 ya. Tuh. Jumlah Ya, Pak. frekuensinya 78,5. 78,5. 78,5 nih hasilnya. Yang lain berapa Iya. yang lain? Sama nggak? 78,5. Salah nih. Nah, yo. Bener gak? Yang TB tambah P Salah. 78,5. Salah. Kan 1. Berapa? 8,7. Hasil 8,7. akhir itu 8,7. hasil akhir. TB-nya kan 72,5 ya. 8,7. Ditambah 6. Tambah 6. panjang kelasnya 6. 8,7. Panjang kelasnya 6 atau berapa nih? Yakin 6? 6. Coba hitung. Panjang kelas. Panjang kelas 52-nya 79, 7 Pak. 73, 74, 75, 77. 73-nya ya benar. Ikut, Pak. Dihitung berarti ya. 73-nya ngikut ya. 73-nya. Iya Pak. Berarti salah nih ya. Berarti 7. 7 Ya, berarti. itu 7. Hasilnya 8,8. Berapa tuh? Kayaknya sama dengan 7 ya. Jadi 72,5 ditambah 7. 79,5 berarti. 72,5 ditambah 7 dikali. Nah, ini hasilnya berapa nih? Itu 16 kurang 15. Kurang 15 berapa? Kurang 1. 1 per Jadinya 1/9. 1 per 1 per 9 ya. 9. Wih, 9. Nah, hasilnya berapa jadi ya? 72 tambah berapa tuh? 72,5 tambah 7 bagi 9. Berapa? 7 per 9. 8,8. 8. Hah? Bener 8,8. 8,83. 7 Iya, bagi ada 9. Hasil akhirnya itu Oh. 72,5 tambah 7 jadi 79,5 bagi 9. Itu 7 dibagi 9 berapa? Ya, perhitungannya enggak 72,5 ditambah 7 baru dibagi 9. Tapi harus ini dulu nih, yang perkalian dulu. Yang dibagi dulu, yang yang hitung. Hitung baru nanti dijumlahkan. 1 per 9 nanti 7 dibagi 9 hasilnya berapa? Ya maaf. Baru ditambah 72,5. Enggak, 72,5 ditambah 7 dibagi 9. Jadi hasilnya berapa tuh? 7 dibagi 9. 0,77, hasil akhirnya 78,8. 0,77 ya? Minus Pak. 7 dibagi 9 minus Pak, hasilnya minus 0,77. 7 bagi 9 minus. Kalau. Iya benar. benar. Bener 0,77. Berapa? Ya, gitu deh. 0,777. 0, ya 0,77. Jadinya
73, 3,27. iya, 0,27. Berarti hasilnya dengan berapa? 73,27. 3,7. 27. Oh, 0,27. 27. 27. 27. Ya. Setengahnya tadi Ya, ya. di Udah nih. Median ya. Paham gak nih median nih? Paham. 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 Lanjut kita ke modus ya. Ada yang tahu nggak modus apa nih? Yang sering muncul. Yang banyak angkanya yang paling banyak. Udah. Modus kan itu data atau nilai data yang sering muncul ya dari suatu data. Ingin ditanyain nggak? Tidak, sudah jelas. Cukup Pak. Materi hari ini kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil nih dari data. Ada yang udah tahu kuartil itu apa? Belum tahu. Materi kuartil di sini itu dilambangkan dengan Q-nya Q besar. Nah, dia termasuk dalam ukuran pemusatan data. Kuartil dia dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Di kuartil kan dia datanya yang dibagi menjadi 4 bagian sama banyak ya. Dia tuh. Makanya di sini masing-masing sebanyak 1/4 bagian. Kuartil sendiri di sini ada 3 macam. Yang pertama kuartil 1 atau kuartil bawah, yang kedua kuartil 2, median nih sama aja dia data tengahnya, kuartil 2. Dan kuartil 3 itu Q3-nya atau kuartil atas. Nanti kalau misalkan ditanya kuartil bawah, nah kalian berarti yang mencari Q1-nya nih, Q1. Sedangkan kuartil atas, kalau misalkan ditanya carilah kuartil atasnya, berarti Q3-nya. Di desil ini kan dia ukuran pemusatan data yang dibagi menjadi 10 bagian. Desil ada 9 macam. Tuh. D1 sampai D9. D1 sampai D9. Nah, makanya di sini kan DI, I-nya itu bisa 1 sampai 9 nanti. Ke persentil nih. Ke persentil sendiri dia kan dilambangkan dengan huruf P ya. Membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Jadinya 1/100 ya. Persentil itu P1 sampai P99. Untuk data tunggal I buka kurung N+1 tutup kurung kan. Di bawahnya baru dia per 100. Nah, yang membedakan dari 3 itu di sini pernya. Desil 4 kan, desil 10, persentil 100. Data berkelompok sama nih, data berkelompok bedanya di apa yo? Dia Dibagi membaginya 100. 100 kan, seperti itu. Kalau tadi kan kuartil 4 ya, desil 10, persentil 100. Nah, itu pembaginya yang membedakan. Untuk mencari letak, mencari kelasnya itu nilainya ya seperti ini, sama. Ingin ditanyakan dari kuartil, desil, persentil. Makasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa paham. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Lancar depannya dan ngeremet-remet tuh yang kemarin remet. Ada yang non Pak Jokonan Pak. Semoga kedepannya dapat nilai yang lebih baik lagi ya semuanya. Amin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarido 11 TKR 1. Saya akan menyampaikan pesan-kesan saya selama belajar atau diajar oleh Pak Ivan. Selama saya belajar atau diajar oleh Pak Ivan, saya lebih mudah memahami materi yang diberikan. Karena materi yang diberikan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pak Ivan guru yang baik, aktif dan ramah. Beliau selalu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya. Dan saat saya bertanya tentang latihan soalan tidak saya mengerti, beliau selalu menjelaskan sampai saya benar-benar paham atau benar-benar mengerti. Pak Ivan juga guru yang asik,
apalagi saat Zoom meeting. Beliau bukan hanya menjelaskan materi, tetapi juga melakukan diskusi dengan siswa. Melakukan diskusi pembahasan soal yang membuat kelas menjadi menyenangkan, aktif, dan tidak membosankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayu Agustin, perwakilan dari kelas 11 TI 2. Di sini saya akan menyampaikan kesan pesan selama belajar dengan Pak Ivan sebagai guru matematika kami. Sebelumnya kami sangat senang bisa berkenalan dengan Bapak. Terima kasih karena telah memberi sedikit ilmunya kepada kami. Telah mengajari kami dengan ramah, menyenangkan, dan sabar dalam menerangkan materi. Pesan dari saya, semoga kesabaran Bapak dapat bertahan hingga Bapak menjadi guru sesungguhnya. Kalau nanti jadi guru, jangan galak-galak ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ivan yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Sukses selalu ya Pak. Sekiranya itu aja yang saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.